Halo, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Hari ini sudah siap jalan-jalan ke museum lagi bersama Segi? Wah, sudah banyak yang siap. Hebat. Sebelum kita pergi ke museum, Segi mau tanya dulu, apakah teman-teman suka berkirim pesan? Ah, iya. Ayah dan ibu atau mama dan papa ya suka berkirim pesan. Biasanya berkirim pesannya pakai apa? Oh, pakai HP atau telepon genggam. Iya, kalau sekarang orang-orang lebih banyak berkirim pesan menggunakan email atau electronic mail. Lalu ada juga yang menggunakan messenger seperti WhatsApp, KakaoTalk, dan lain sebagainya. Ada juga yang menggunakan pesan chat. Zaman dulu, sebelum ada telepon genggam yang bisa untuk mengirimkan pesan, atau sebelum ada komputer dan internet untuk mengirimkan email, bagaimana cara orang berkirim pesan? Ya, mereka berkirim pesan menggunakan surat. Kalau suratnya ditulis di kertas, bagaimana caranya bisa sampai ke orang tersebut? Nah, Segi ingin berbagi pengalaman dengan teman-teman. Pada zaman dulu sebelum ada internet, sebelum ada mail, sebelum ada pesan messenger, kalau kita ingin berkirim pesan, kita menggunakan surat, lalu ditempel dengan perangko, lalu kita akan masukkan ke kotak pos. Nah, nanti ada yang namanya Pak Pos yang akan mengirimkan surat kita. Kalau sampai ke luar negeri bagaimana caranya, Segi? Nah, ini nanti akan berantai. Pak Pos di tempat kita tinggal nanti akan menyampaikan surat kita ke kantor pos yang lebih besar. Lalu nanti akan disampaikan ke tempat lain, misalnya ke negara lain. Tapi tentu membutuhkan banyak waktu. Nah, untuk itu, ayo sekarang ikut Segi jalan-jalan ke Museum Pos Indonesia untuk mengenal apa itu pos. Museum Pos Indonesia terletak di Bandung, tepatnya di gedung kantor pusat PTT atau Pos Telegraf dan Telepon di Jalan Cilaki nomor 73 Bandung. Museum Pos Indonesia telah hadir sejak masa Hindia Belanda pada tahun 1931. Segi saja belum lahir pada zaman itu. Museum ini dibuka untuk umum dan koleksinya terdiri dari perangko baik dari dalam dan luar negeri. Namun sayang, Perang Dunia Kedua menyebabkan museum ini kurang terurus bagaimana mestinya. Kemudian timbullah gagasan untuk mendirikan museum pos dan giro yang koleksinya tidak hanya perangko, tapi juga benda-benda lainnya berupa foto-foto, peralatan pos, dan lain sebagainya yang bernilai sejarah. Setelah bekerja beberapa bulan lamanya, panitia akhirnya berhasil mengumpulkan beberapa benda yang kemudian dipamerkan. Kemudian pada tanggal 27 September 1983 bertepatan dengan Hari Bakti Postel ke-38, Bapak Ahmad Tahir atau Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi pada waktu itu meresmikan museum ini dengan nama Museum Pos dan Giro. Sejalan dengan perkembangan perusahaan pos, di mana terhitung sejak tanggal 20 Juni 1995, nama dan status perusahaan ini berubah dari Perusahaan Umum Pos dan Giro menjadi PT Pos dan Giro Persero. Maka terjadi pula perubahan nama museum ini dari Museum Pos dan Giro menjadi Museum Pos Indonesia sampai sekarang. Pada tahun 2013, museum ini sudah dilengkapi dengan gadget Win Audio Tour Guide. Apa itu? Jadi teman-teman nanti bisa pakai selama berkunjung ke museum ini. Lalu akan ada yang menjelaskan melalui audio tour guide. Gadget Win Audio Tour Guide ini memudahkan pengunjung untuk merasakan pengalaman berkeliling museum dengan menyenangkan tanpa mengurangi nilai informasi edukasinya. Dalam museum ini ada sekitar 131 juta
juta keping perangko, baik dari dalam dan luar negeri. Apa itu perangko? Perangko adalah benda kecil seperti ini yang digunakan sebagai alat pembayaran untuk mengirimkan surat. Jadi pada waktu dulu kalau kita mengirimkan tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kita akan pergi ke kantor paket atau tempat logistik, lalu kita akan membayar sesuai dengan tarifnya. Tapi kalau zaman dulu kita ke kantor pos untuk mengirimkan surat, lalu kita akan menempelkan perangko. Nah, perangko ini sangat spesial karena perangko hadir dengan berbagai macam gambar yang tentunya sangat cantik dan menarik. Tidak heran banyak orang yang mengoleksi perangko, namanya filatelis. Museum ini juga memiliki perangko pertama pada zaman Hindia Belanda loh. Perangko spesial ini terbit pada tanggal 1 April 1864. Dan waktu itu bentuknya tidak kecil, perangkonya cukup besar. Selain bisa melihat koleksi perangko dan peralatan surat menyurat, pengunjung juga bisa melihat berbagai koleksi benda-benda pos dari masa ke masa, seperti baju dinas atau seragam yang dipakai oleh Pak Pos. Semua benda pos yang dipamerkan di museum ini merupakan koleksi dari peninggalan zaman kolonial sampai dengan tahun 2000-an. Di samping itu, ada juga loh koleksi yang berupa surat-surat yang sudah berumur lebih dari ratusan tahun. Surat-surat tersebut sebagian besar merupakan surat-surat berharga dari beberapa raja Nusantara yang ditujukan untuk Gubernur Jenderal Inggris Thomas Stamford Bingley Raffles. Ayo, familiar tidak dengan namanya? Iya, namanya diabadikan menjadi salah satu bunga spesial, yaitu Rafflesia arnoldi. Gedung Museum Pos Indonesia ini memiliki luas sekitar 700 meter persegi yang berdiri tegak di atas lahan tanah seluas 706 meter persegi. Gedung ini dirancang oleh Insinyur J. Berger dan Letke Boudiens. Gedung ini memiliki tampilan yang mencirikan masa Renaissance dengan tampilan arsitektur khas Italia pada masa Renaissance. Jadi teman-teman kalau berkunjung ke museum ini seperti rasanya berkunjung ke Eropa mungkin ya. Museum ini buka Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 15 atau 3 sore. Lalu pada hari Sabtu bukanya dari jam 9 sampai jam 13 atau hanya sampai jam 1 siang saja. Untuk hari Minggu dan hari besar lainnya, museum ini libur. Seru kan berkunjung ke Museum Pos? Teman-teman ingin melihat juga koleksi perangkonya tidak? Jangan lupa berkunjung ke Museum Pos. Terima kasih sudah menemani Segi untuk jalan-jalan di Museum Pos hari ini. Sampai jumpa lagi di Segi Jelajah Museum minggu depan. Dadah!